nama budaya, salam prestasi buat kita semua. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Alwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaparan materi tentang teori dan analisis biaya produksi pada sektor agribisnis. Nah, di sini saya mengambil topik kelompok 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi biaya produksi. Dalam teori ekonomi, fungsi produksi itu dia menggambarkan hubungan teknik antara input fiksi dan outputnya. Namun, pengambilan keputusan nyata yang memerlukan konversi ke nilai moneter atau rupiah. Nah, saya akan menjelaskan pengertian biaya produksi, yang dimana biaya produksi itu menjelaskan biaya-biaya tetap untuk suatu barang, tolong produksinya ke suatu output dan inputnya. Nah, dimana bisa dilihat dari sini pengeluaran dari produsen dalam bentuk uang untuk memperoleh faktor produksi guna menghasilkan output tertentu dalam periode waktu tertentu. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan biaya tetap yang bisa disebut juga fixed cost atau disingkat FC. Nah, biaya tetap ini dia itu biayanya tidak berubah, tapi dia bisa berubah juga kalau outputnya itu tetap harus dibayar juga kalau outputnya itu berubah. Kita contohkan itu ada sewa lahan, penyusutan traktor, dan bangunan juga. Nah, di mana sewa lahan itu contohnya dia misalnya lahan itu disewa terus kita bayar juga tiap bulannya atau setiap panennya gitu. Terus kalau penyusutan traktornya, dia itu alat produksinya juga bernilai gitu. Terus ada bangunan muda. Bangunan muda ini untuk biaya investasinya ada jangka panjang dan tidak berfluktuasi. Nah, di sini ada biaya variabel atau variabel cost yang bisa disingkat juga VC. Nah, ini merupakan biaya berubah sebanding dengan perubahan jumlah output yang diproduksi. Semakin besar diproduksi, semakin besar biaya variabelnya. Nah, di sini saya contohkan di benih dan bibit, terus ada pupuk dan pestisida, dan upah tenaga kerja harian. Nah, di mana kalau benih dan bibit itu seringkali untuk pertanian kan. Nah, kalau di pupuk pestisida juga cukup luas untuk luas lahan dan intensitas perawatan pertaniannya. Kalau upah tenaga kerja harian ya upah tenaga pegawai atau petani-petaninya gitu. Nah, di sini ada contoh perumusan biaya rata-rata dan biaya marginalnya. Nah, di sini biaya rata-rata itu ada FC sama dengan FC per Y. AVC sama dengan PVC per Y. Nah, disatukan kalau ATC sama dengan TC per Y sama dengan FC tambah AVC. Nah, ini juga bisa dibilang Y sama dengan jumlah output per kilogram. Nah, kalau di biaya marginal itu MC sama dengan delta TC per delta Y. Nah, yang dimana biaya marginal atau MC ini adalah kompas keputusan manajerial menentukan tambahan biaya itu memproduksi dalam satu unit untuk melakukan suatu output tambahannya. Jika MC-nya harga jualnya masih menguntungkan, misalnya disebutkan outputnya itu bertambah. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian kurva tentang biaya produksi. Nah, di sini ada 4 kurva. Pertama ada FC, ATC, ATC, dan MC. Nah, coba kita bayangkan tadi kan ada kurvanya nih. Terus kurvanya ini memproduksi barang berlebihan. Yang dimana ada FC tadi, AVC, ATC, MC-nya ini itu biaya tetap per barangnya itu dia masih kecil kalau kita produksinya lebih banyak. Itu bagian AFC. Kalau ATC itu biaya variabelnya per barang dia bentuknya kayak ini. Kalau ATC itu biaya total per barang gabungan dari AFC dan AVC-nya. Nah, FC-nya ini biaya tambahan unit untuk biaya tambahannya itu masih lebih kecil. Setelah itu biaya tambahan juga lebih besar. Nah, di sini intinya pokoknya itu ada bagian di titik itu lebih efisiennya itu lebih kompatibel supaya biayanya kita itu paling murah dan produksinya itu paling optimal. Oke, sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Alwi yang sudah menjelaskan formulasi sistematis. Nah, teman-teman,
agar angka-angka simulasi yang dijelaskan oleh teman saya Alwi tadi lebih mudah dipahami secara visual ya. Mari kita bedah bersama grafik kurva biaya yang akan saya tampilkan ini. Oke. Jika kita perhatikan kurva biaya total rata-rata atau ATC dan biaya variabel rata-rata atau AVC di sini memiliki karakteristik yang sangat unik, yaitu berbentuk seperti huruf U atau U-shape ya. Berbentuk U atau U-shape. Mengapa bentuknya bisa melengkung seperti huruf U? Disinilah berlaku hukum ekonomi yang sangat fundamental dalam sektor pertanian, yaitu Law of Diminishing Return atau hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Artinya ketika kita menambah input variabel seperti pupuk atau tenaga kerja secara terus-menerus pada sebidang tanah yang tetap ya, maka pada titik tertentu efisiensi produksi kita justru akan menurun dan akibatnya biaya per kilogram bawang merah yang dihasilkan malah akan membengkak gitu dia guys. Jadi kurva berbentuk ini bisa kita bagi menjadi dua fase penting. Yang pertama adalah fase penurunan. Ini terjadi ketika posisi kurva biaya marginal atau MC berada di bawah kurva, yaitu ATC dalam kurung MC lebih kecil daripada ATC. Oke, bisa kita ingat. Jadi pada fase ini efisiensi penggunaan input kita sedang meningkat tajam, sehingga biaya rata-rata untuk menghasilkan setiap kilogram bawang merah justru semakin menurun. Itu yang pertama. Jadi yang kedua itu adalah fase kenaikan. Fase ini terjadi ketika kurva MC sudah memotong dan berada di atas kurva ATC, yaitu MC lebih besar daripada ATC. Disinilah Law of Diminishing Return itu mulai bekerja, penambahan input tidak lagi efisien, sehingga biaya per unit itu kembali meningkat naik. Itu bisa kembali merangkak lebih tinggi. Lalu pasti muncul pertanyaan nih. Di mana titik produksi yang paling efisien dan optimal bagi petani bawang merah? Kan begitu. Jawabannya adalah titik efisiensi optimal, yaitu tepat ketika kurva biaya marginal atau MC memotong kurva ATC pada titik paling minimumnya. Di titik itulah biaya per unit produk berada di tingkat yang paling rendah. Setelah kita membahas teori yang tadi atau rumus hingga grafiknya juga, apa sih manfaat praktis dari analisis biaya produksi ini ya bagi para pelaku agribisnis yang ada di lapangan? Oke. Ada 3 kesimpulan strategis yang wajib dicatat oleh manajer pertanian maupun petani bawang merah. Yang pertama, hindari ilusi keuntungan. Kita tidak boleh mengambil keputusan bisnis hanya berdasarkan pendapatan kotor ataupun omset yang semata. Analisis biaya yang komprehensif seperti ini sangat penting untuk mencegah kita terjebak dalam kerugian yang tidak terlihat. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, menentukan batas harga jual minimum. Yang kedua adalah menentukan batas harga jual minimum. Titik ATC minimum harus dijadikan barometer ataupun acuan gitu ya, acuan harga jual terendah yang di pasar. Jika harga pasar jatuh di bawah titik ini, maka usaha tani dipastikan akan mengalami kerugian. Itu yang kedua. Mari kita bahas yang ketiga. Ekspansi produksi yang optimal. Petani bisa dan boleh memperluas produksinya, asalkan biaya tambahan untuk memproduksi unit terakhir ataupun biaya marginal atau MC ya bisa berada di bawah harga pasar. Itu yang ketiga. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai studi kasus yang saya berikan yang tadi. Jadi di sini saya akan menutupnya. Sebagai penutup presentasi project based learning kami ini, seluruh materi, rumus, dan juga analisis kurva
yang kami sampaikan ini didasarkan pada referensi akademik terpercaya. Ada beberapa referensi yang diantaranya adalah satu, ada Agriculture Production Economic oleh De Bertin di tahun 2012, dan ada juga salah satunya juga Production Economics oleh Doll dan Oraziem di tahun 1984. Jadi teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan dari kelompok 9 mengenai teori dan analisis biaya produksi pada sektor agribisnis. Semoga penjelasan dari saya ini dan Alwi juga dapat memberikan manfaat serta wawasan baru bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima juga kepada ibu kami, Ibu Indah Adelina Siregar. Sampai jumpa di proyek-proyek berikutnya. Pertanian maju, agribisnis jaya.